Hai, jumpa lagi di channel Tiffany The Movie. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film bergenre action thriller yang berjudul The Accountant. Film yang dirilis tahun 2016 ini mendapat rating 7,3. Film dimulai dengan pengenalan sosok anak laki-laki yang bernama Christian. Ia mengidap autisme. Hari ini Christian kedatangan sepasang suami istri yang ingin berkonsultasi dengannya. Sebagai bentuk terima kasihnya, mereka mengizinkan Christian untuk latihan menembak di rumahnya. Scene beralih kepada sosok Medina yang datang menemui Direktur Ray King. Ray membeberkan tentang masa lalu Medina yang pernah terlibat kriminal. Medina pun menangis karena merasa aibnya dibeberkan. Tanpa berlama-lama, Ray memberikan beberapa lembar foto untuk dipelajari oleh Medina. Ia menyadari selalu ada orang yang sama di setiap foto yang berbeda. Ray mengatakan bahwa ia adalah seorang akuntan yang bekerja untuk para kriminal dan mafia. Pada saat melakukan pekerjaannya, ia selalu memakai nama yang berbeda-beda. Ray meminta Medina untuk menyelidiki pria tersebut. Saat ini kita akan disuguhkan dengan kegiatan Christian setelah pulang bekerja. Mulai dari memasak makanan, menyantap makanan, dan menggilas-gilas kakinya. Bahkan ia kembali teringat masa kecilnya yang ditinggal pergi oleh ibunya. Christian akhirnya benar-benar datang untuk latihan menembak di rumah Rice dan Dolores. Aksinya itu membuat sang tuan rumah terkesan. Sepulang menembak, ia menuju ke sebuah gudang penyimpanan barang. Ternyata ia menyimpan kembali karpet yang dibawanya waktu latihan menembak. Di tempat itu tersimpan juga uang dan senjata. Jika biasanya ia bekerja untuk para mafia, namun kali ini ia mendapatkan klien legal, yaitu dari perusahaan Living Robotics. Di sini ia bertemu dengan Rita Blackburn, adik dari pemilik Living Robotics dan CFO Ed Chilton. Saat melihat proses produksi, Christian bertemu dengan Lamar Blackburn, sang pemilik Living Robotics. Ia mengatakan tidak menikah dan tidak punya anak dan hanya fokus kepada perusahaannya. Medina berusaha mencari nama samaran yang digunakan oleh Christian. Namun nama yang ia cari adalah para ahli matematika. Merasa tak membuahkan hasil, Medina meminta bantuan kepada temannya untuk melakukan deteksi wajah. Scene beralih ke Swiss. Di sana ada seorang pria yang sedang melaksanakan tugasnya. Pria itu bernama Braxton. Ia adalah seorang pembunuh bayaran. Ia bertugas menggertak, mengancam, bahkan membunuh korbannya sesuai dengan permintaan kliennya. Hari ini Christian mulai bekerja. Ia bertemu dengan Dana, seorang akuntan dari Living Robotics. Dialah yang pertama kali menemukan adanya kecurigaan penggelapan uang. Proses deteksi wajah membuahkan hasil. Wajah di foto itu memiliki kecocokan dengan rekaman CCTV pembunuhan di Ravenite. Pria itu adalah pembunuh Little Tony Bazzano. Saat bekerja, Christian tidak lupa membawa termos logamnya yang penyok. Christian mulai menganalisa, menulis, dan menghitung data. Ia memeriksa dokumen dan pembukuan perusahaan selama 15 tahun terakhir. Ia menulis angka-angka tersebut di berbagai tempat, bahkan sampai memenuhi semua jendela kaca. Sementara itu, Medina yang sedang mendengarkan rekaman suara dari peristiwa di Ravenite menemukan sesuatu. Saat pagi hari, Dana datang untuk bekerja. Ia menemukan Christian masih berada di ruangan. Ternyata ia sudah selesai mengerjakan tugasnya. Dan ditemukan adanya aliran dana ke Selewit Manufacturing.
Ed Chilton adalah orang yang berwenang di sana. Christian pun memberitahu Rita bahwa ada kebocoran dana sebesar 61 juta US dollar. Malam ini Ed dikejutkan oleh kehadiran sosok Braxton di rumahnya. Ia memberikan ancaman kepada Ed dan menyediakan 2 botol insulin di atas meja. Keesokan paginya, Christian terkejut melihat para petugas kebersihan membersihkan semua pekerjaannya. Lamar memberitahukan bahwa Ed sudah meninggal akibat bunuh diri. Diduga ia merasa tertekan atas tuduhan penggelapan dana. Setelah selesai dengan pekerjaannya tersebut, Christian memutuskan untuk pergi latihan menembak. Namun tanpa ia sadari ada sebuah mobil yang membuntutinya. Ia pun kembali mengingat betapa kerasnya sang ayah melatihnya untuk bela diri, yang semata-mata untuk menjadi bekalnya hari ini. Seorang pria botak dengan 1 orang rekannya sudah berada di rumah Raisten Dolores. Diancam dengan todongan senjata, ia memerintahkan Dolores untuk memanggil Christian. Tiba-tiba saja salah seorang penjahat itu tertembak. Tak tinggal diam, si botak membawa kedua orang tersebut meninggalkan rumah. Belum sempat bergerak, Christian dengan sigap menembaki mobil tersebut. Ia berhasil mendapatkan si botak dan menghajarnya. Si botak mengakui bahwa ia diperintahkan oleh seseorang untuk membunuh Dana dan Christian. Menyadari nyawa Dana dalam bahaya, ia pun bergegas meninggalkan tempat itu. Christian menghubungi asistennya. Ia meminta asistennya untuk melakukan beberapa tugas. Sementara ia bergegas menuju ke apartemen Dana. Sesampainya di sana, ia melihat seseorang pria yang mencurigakan membuntuti Dana. Pria asing itu terus mengikuti Dana, sementara itu Christian berlari menggunakan tangga darurat. Tak lama berselang, ada 2 orang pria dengan membawa box pergi mengikuti Dana sampai ke ruangannya. Saat akan berusaha untuk menangkap Dana, ia dihantam dengan menggunakan besi kompor. Sementara itu, Christian berhasil melumpuhkan 2 orang pria yang berjaga-jaga di luar. Pintu kamar mandi yang terkunci pun berusaha dibobol oleh si penjahat. Dengan sekuat tenaga, Dana memukulnya menggunakan penutup kloset. Saat situasi sudah genting, beruntung Christian berhasil menghabisi para penjahat. Setelah itu, ia membawa Dana menuju ke tempat yang aman, agar tidak bisa ditemukan oleh para pembunuh itu. Medina mendapatkan fakta baru tentang rekaman yang di dalamnya terdapat pengucapan sajak Solomon Grundy. Sajak dengan pola berulang biasanya dilakukan oleh anak autisme. Setelah mengantarkan Dana ke tempat yang aman, Christian langsung menuju ke rumah Rita. Ia melihat ada seorang laki-laki misterius keluar meninggalkan rumah itu. Christian masuk ke dalam rumah Rita, namun terlambat wanita itu sudah tewas dengan luka tembak di kepala. Pencarian Medina berlanjut kepada nama-nama para akuntan dengan penghasilan yang tinggi. Ia menemukan sebuah nama, yaitu Christian Wolff. Dengan perasaan senang, Medina menemui Direktur Ray. Ia telah berhasil menemukan identitas akuntan itu. Para anggota FBI menggeledah rumah yang diduga adalah rumah Christian. Di sana ditemukan senjata, CCTV di mana-mana, dan sebuah termos logam yang penyok. Sementara itu di rumah Lamar sudah dipersiapkan pasukan untuk menghadang kedatangan Christian. Ray King membuat pengakuan kepada Medina bahwa ia sudah lama mengenal si akuntan tersebut. Pada saat terjadinya kasus pembunuhan di Ravenite,
Ray bermaksud untuk menangkap pelaku pembunuhan tersebut, tapi justru dialah yang terkena todongan senjata oleh si pelaku. Tapi beruntungnya Ray tidak jadi dibunuh oleh sang akuntan. Ray juga mengenal Francis, seorang legenda pencucian uang. Ia mengerjakan pembukuan keluarga Gambino selama 40 tahun. Tetapi bosnya Big Tony menyuruh anaknya Little Tony untuk membunuh Francis. Francis lolos dan ia mendapatkan perlindungan hukum. Namun pada akhirnya ia keluar dari penjara. Little Tony menemukannya dan menganiayanya hingga tewas. Dulunya Christian pernah ditahan. Ia ditempatkan di sel yang sama dengan Francis. Hubungan mereka sangat dekat. Setelah Francis bebas, Christian mendapat kabar bahwa Francis tewas mengenaskan dibunuh oleh Little Tony. Christian kabur dari penjara dengan memukul penjaga menggunakan termos logam. Pada tahun 2003, seorang wanita bernama Lauren Alton meninggal dunia. Christian dan ayahnya datang ke rumah duka. Namun mereka diusir dari sana. Ia memukul orang-orang yang mengusirnya. Ia berhasil ditangkap, namun sang ayah tewas tertembak. Diketahui wanita yang meninggal itu adalah ibu Christian yang meninggalkannya di waktu kecil. Sementara itu, di rumah lamar, Braxton dan anggotanya sudah siap berada di posisi masing-masing. Satu persatu, para anggota itu dibunuh oleh Christian. Tak mendengar jawaban dari rekan yang berada di luar, anggota yang berada di dalam rumah bergerak menuju keluar. Christian pun menghadiahkan tembakan secara bertubi-tubi. Braxton meminta Lamar untuk berlindung. Braxton mengambil alih CCTV dan memerintahkan kepada anggotanya untuk menyerang keluar. Mereka semua tewas tertembak. Saat berhasil menghabisi anak buah Braxton, ternyata Christian mendapat luka tembak di paha. Ia bersandar sambil mengucapkan sajak Solomon Grundy. Braxton menyadari bahwa itu adalah Christian. Ia langsung menemuinya. Lamar yang saat ini tinggal sendirian pun dibunuh oleh Christian. Sementara itu, ada salah satu keluarga yang berkunjung ke Harbor Neuroscience. Mereka mengkonsultasikan anak mereka yang tiba-tiba menjadi pendiam. Anak laki-laki itu bersemu dengan Justin. Justin tidak bisa bicara dari kecil. Wanita bernama Justin ini adalah teman masa kecil Christian. Christian pun menjadi donatur di tempat ini. Dan suara asisten Christian yang biasa membantunya tersebut berasal dari komputer milik Justin. Hello, Dreamboat. Shall we chat? Saat Christian telah pergi, Dana menerima sebuah paket lukisan Pollock yang pernah ia lihat di tempat Christian. Mungkin ada beberapa bagian dari film ini yang sulit untuk dimengerti. Yang pertama, Christian pernah dipenjara. Pada saat ibunya meninggal, ia sempat melakukan pemukulan kepada beberapa orang di rumah duka. Ia pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Yang kedua, saat berada di penjara, Christian ditempatkan di satu ruangan dengan seorang pria yang bernama Francis. Mereka berteman dekat. Yang ketiga, setelah keluar dari penjara, Francis dibunuh oleh Little Tony Bazzano. Yang keempat, penyebab utama terjadinya pembunuhan di Ravenite adalah bentuk balas dendam Christian terhadap kematian sahabatnya Francis. Yang kelima, Braxton adalah adik kandung dari Christian. Yang keenam, wanita bernama Justin adalah teman masa kecil Christian. Yang ketujuh, suara asisten wanita yang sering berbicara di telepon dengan Christian untuk membantu pekerjaan Christian adalah suara yang berasal dari komputer milik Justin.
Yang kedelapan, pelaku penggelapan uang di Living Robotics adalah Lamar Blackburn. Ia berusaha membunuh orang-orang yang sudah mengetahui perbuatannya. Film pun berakhir. Sampai jumpa.